Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kami hormati yaitu Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, yang kami hormati para wali murid, ayah bunda, dan tidak lupa siswa-siswi yang kami sayangi. Pertama, kita awali dengan membacakan rasa syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini, yang sampai hingga ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kita tidak bisa dapat menghitungnya satu persatu. Sehingga kita sampai saat ini masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, aktivitas belajar meskipun dalam jarak jauh atau dari rumah. Selawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti kita di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk kultum hari ini atau minggu ini yaitu tentang niat yang didasari dengan keikhlasan. Nah, nanti kita akan bahas niat itu apa dan ikhlas itu juga apa dan apa kaitannya, ya, apa hubungannya. Niat itu mungkin semua udah pada tahu ya. Niat itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh hati atau yang diucapkan oleh hati, bukan dengan lisan atau ucapan dari mulut, ya. Contoh, niat sholat ada di hati. Nah, yang di mulut itu hanya membantu saja, ya, hanya membantu saya. Niat membayar zakat, niat sholat atau niat-niat yang lain itu hanya membantu saja, ya. Niat sesungguhnya ada di dalam hati. Makanya Allah itu menilainya di dalam hati. Jadi niat itu harus lurus, ya, atau hati kita itu harus lurus atau benar. Nah, bagaimana cara lurusnya? Bagaimana cara niat yang ikhlas, niat yang betul itu didasari dengan yang namanya tadi ikhlas. Nah, apa itu ikhlas? Ikhlas adalah melakukan suatu perbuatan atau melakukan ibadah hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, atau tidak mengharapkan imbalan dari orang lain, atau tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Nah, kebalikan daripada ikhlas ada riya. Riya itu perbuatan yang ingin dipuji oleh orang lain, atau ibadahnya itu ingin dilihat oleh orang lain, atau bisa terpaksa, atau pengen dapat imbalan. Nah, itu namanya riya. Nah, kebalikan daripada riya itu tadi adalah ikhlas. Jadi niat itu harus didasari dengan ikhlas. Nah, perempuan yang mudah adalah ketika kita mengisi air dalam gelas. Kalau kita mengisi air dalam gelas dalam keadaan tertutup, maka air itu tidak akan masuk ke dalam gelas. Sebanyak apapun air yang kita masukkan ke dalam gelas, kalau posisinya atau gelasnya itu dalam keadaan tertutup, maka tidak akan bisa masuk ke dalam gelas airnya. Sebanyak apapun, walaupun air itu selautan, ya, maka tidak ada setetes pun yang bisa masuk ke dalam gelas. Tetapi kalau kita buka tutupnya, maka air itu walaupun setetes atau dua tetes, maka dia tetap ada, ya, terlihat di dalam gelas itu, atau terisi gelasnya dengan tetesan air. Tapi ada, gitu. Artinya ketika kita niat melakukan sesuatu tidak didasari dengan ikhlas, maka nanti tidak ada nilainya di hadapan Allah, maka tidak ada
pahalanya kosong. Nanti di akhirat kita akan bertanya-tanya. Kalau kita minta dipuji oleh orang lain, beribadah karena terpaksa, karena ingin ria dilihat orang lain, maka nanti kita akan mencari-cari mana pahala kita. Nah, kenapa kok tidak ada? Karena dulu niat beribadahnya bukan karena Allah, tidak dengan dasar dengan ikhlas, tetapi ingin mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Nah, itulah fungsinya ikhlas dalam sebuah niat. Artinya ada hubungan antara niat dengan keikhlasan, sehingga nanti amal kita akan berbentuk pahala atau ada hasilnya nanti di akhirat, ya, dinilai berpahala oleh Allah Subhanahu. Nah, anak-anak, tidak hanya dalam beribadah, tidak hanya dalam beramal kita melakukan ikhlas, tetapi dalam belajar juga kita harus ikhlas. Artinya apa? Jangan sampai kita merasa terpaksa, jangan merasa kita ingin mendapat sesuatu yang di luar dari mendapatkan dari Allah, tetapi harus benar-benar kita merasa senang, ya. Karena belajar itu adalah kewajiban, kita harus ikhlas. Susah atau mudah pelajaran itu, nah itulah yang terbaik yang diberikan oleh guru. Nanti dengan susah itu, guru akan memberikan penjelasan. Walaupun sekarang mungkin banyak yang tidak mengerti, tapi insya Allah nanti lama-lama akan mengerti. Dengan keikhlasan itu nanti semuanya akan bisa, ilmunya akan Allah kasih. Tetapi kalau kitanya tidak ikhlas, kita merasa terpaksa dalam belajar, dalam beramal, ya, dalam sholat juga terpaksa, kita karena diperintahkan oleh orang tua, maka nanti amal kita akan sia-sia. Nah, untuk itu mari kita luruskan hati kita, bersihkan hati kita, luruskan niat kita untuk belajar dengan ikhlas, untuk melakukan beramal dengan ikhlas, untuk melakukan ibadah, sholat, ngaji dengan secara ikhlas, tidak terpaksa oleh orang lain atau orang tua, ya, agar nanti amal kita nanti diterima oleh Allah, dan nanti kita lihat hasil di akhirat bentuk pahala dan akan menolong kita untuk masuk bisa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua pasti ingin masuk surga kan? Nah, insya Allah dengan niat yang ikhlas, kita semuanya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk kultum hari ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.